Kita lanjut lagi pertanyaan dari Rizky tadi ya, Rizky ya. Jadi 73 golongan itu apa? Jadi gini, pertama Nabi itu sudah mengingatkan ya, bahwa umat Islam, kita ya, umat Islam itu kita kan, umat Islam itu akan terpecah ke dalam 73 golongan. Dan 72 golongan justru, kata Nabi, ahli neraka. Hanya satu golongan saja yang ahli surga. Nah, siapa itu? Al-Jamaah. Jadi Al-Jamaah itu pertama itu ya, jadi pertama menurut Bapak ya, satu jamaah umat Islam yang dipimpin oleh seorang ulama yang ya yang kalau zaman sekarang kan bukan zaman Nabi ya, zaman ulama pewaris Nabi ya, zaman ulama. Jadi ulama mana? Ulama pewaris Nabi gitu kan. Nah, ulama pewaris Nabi itu cirinya tadi Bapak sudah dijelaskan ya. Pertama, menurut Bapak ya, ulama pewaris Nabi itu ulama harus paham agama ya, jadi paham agama ya idealnya 100% ya, idealnya paham agama 100%. Nah, yang kedua terutama akhlak mulianya sempurna ya, berakhlak mulia yang sempurna. Jadi persis Nabi lah, persis Nabi itu gimana sih akhlaknya, kan sangat mulia ya, sangat mulia. Nah itu menurut Bapak ya. Tapi yang lebih penting lagi kita ini, lebih penting lagi bagi kita ya, bagi kita nih, bagi kita lebih penting lagi uh, kita mengamalkan misi Nabi ya. Kita berusaha mengamalkan misi Nabi semampu kita masing-masing tentu ya. Kita berusaha keras mengamalkan Islam, misi Nabi, supaya kita termasuk golongan yang satu golongan ya. Kita jangan menuduh ya, oh yang satu golongan itu adalah Islam Sunni, Islam Syiah Ahmad, golongan kafir, golongan neraka. Jangan, nggak boleh ya. Atau orang Syiah gitu. Ah yang Islam itu satu golongan itu Islam Syiah, Islam Sunni kafir, masuk neraka. Ah nggak boleh juga, karena bukan Nabi ya. Kan yang tahu itu hanya Allah dan Rasulnya gitu kan. Nah, jadi kita itu ikhtiar, ini menunjukkan hati-hati ya, hati-hati. Dan Allah sangat senang dengan orang yang hati-hati ya, dalam beragama ya. Jadi kita mengamalkan misi Nabi, intinya gitu kan, apapun mazhabnya, apa kita orang Sunni, apa kita orang Syiah, apa kita orang Wahabi, apa kita orang NU, apa kita orang Muhammadiyah gitu kan. Nah, itu kan yang Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Wahabi, NU, Muhammadiyah itu kan itu ikhtiari ya. Ikhtiar untuk memahami Islam yang benar, ikhtiar ya. Berusaha, makanya dikenal dengan ijtihad ya. Ijtihad itu mengarahkan pemikiran sekeras mungkin, disertai dengan ibadah ya, doa gitu kan, untuk menghasilkan suatu keputusan yang mudah-mudahan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan sesuai gitu kan. Walaupun mungkin saja tidak sesuai. Nah, karena ijtihad itu asalkan dilakukan oleh yang memenuhi syarat berijtihad ya, itu apa? Nabi menyatakan ketika kalau hasil ijtihadnya benar, ini ditujukan ke hakim ya, di zaman Nabi itu ke hakim. Kalau hakim ijtihadnya benar, karena hakim yang di zaman Nabi kan mengangkat hakim itu orang-orang soleh ya, luar biasa ya, orang yang paham agama, paham hukum gitu kan, orang soleh luar biasa gitu kan. Nah, kata Nabi kalau hakim itu ijtihadnya itu memutuskan hukumnya itu benar, maka hakim dapat 2 pahala. Tapi jika ternyata keputusan salah, hakim dapat 1 pahala. Dapat 1 pahala itu ya dari apa? Dari kerja kerasnya. Kerja keras untuk menyimpulkan ya, kerja keras luar biasa kan, dengan istiharoh dulu gitu kan, berbagai ini. Nah, jadi itu apa? Karena itu kan tidak yakin, seorang hakim juga tidak yakin apakah keputusannya benar atau salah. Karena itu seorang pokoha lah, ahli hukum Islam gitu kan, tidak boleh menuduh pihak lainnya salah, tidak boleh ya, karena bukan Nabi ya. Pokoknya rumusnya bukan Nabi. Selama bukan Nabi tidak boleh menyalahkan yang lain gitu kan. Nah, jadi kita gitu ya, Pak. Jadi 73 golongan itu hanya untuk kehati-hatian kita lah. Supaya kita tuh hati-hati berislam. Lebih baik menghisap diri sendiri lah gitu kan, menghisap diri sendiri, jangan menghisap orang lain. Orang lainnya biar aja lah, beliau masing-masing orang bertanggung jawab terhadap Tuhan ya, masing-masing orang ya. Nah, kecuali kalau keluarga kita ya, kita punya keluarga, ya kecuali terang-terangan menantang ya, terang-terangan menantang. Misalnya menantang itu gini, sholat itu nggak wajib, itu kan menantang ya. Karena umat Islam sedunia apapun mazhabnya sepakat sholat itu wajib.
Mana ada Islam, mazhab Islam yang menyatakan sholat tidak wajib. Tidak ada, semuanya mengatakan wajib ya. Siapa yang menyatakan zakat itu tidak wajib? Nah, jadi kalau ada orang yang menyatakan sholat itu nggak wajib, nggak perlu sholat. Nah, ya kita itu apa? Kalau orangnya jauh dari kita, ya kita hanya istighfar saja, astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memaafkan dia dan menyadarkan dia lah, gitu aja. Tak usah membenci, tak usah ya. Tapi kalau kita anggota keluarga kita, kakak kita, adik kita, gitu kan, lebih nanti kita sudah jadi orang tua, ya, punya anak kita, punya pandangan gitu, ya harus diluruskan. Diluruskan dengan cara yang baik. Dakwah kan harus baik kan. Dakwah itu harus baik ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ud'u ila sabili kepada ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Hikmah itu bijaksana ya. Bijaksana gitu. Bukan dengan mencaci maki, bukan gitu kan. Mengutuk, wah kamu nggak benar sama sekali, masa sholat tidak wajib, ya, bukan gitu, bil hikmah ya, bil hikmah. Wal mau izatil hasanah, teladan. Jadi kita teladan, kita itu teladan menampilkan berakhlak mulia, gitu kan. Kita sholat tiap waktu, terus-terusan istiqomah, gitu kan. Kita menampilkan diri tidak marah-marah, gitu kan. Ya ini apa? Ya itu menampilkan Nabi kan begitu, Nabi itu ya. Kita teladani Nabi ya. Nah itu maksudnya Rizky ya. Jadi Nabi tidak merinci golongan itu apa saja, tidak. Dan waktu itu kan belum ada golongan yang juga. Belum ada golongan, misalnya golongan Syiah, Sunni kan nggak ada. Wahabi kan nggak ada waktu zaman Nabi kan. Kan Sunni Syiah itu ada setelah Nabi wafat. Ada Sunni, ada Syiah, ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada Asy'ari, ada Maturidi gitu kan. Itu kan pasca Nabi. Jauh setelah Nabi wafat, jauh sekali gitu kan. Nah, lebih-lebih NU baru sekali kan, NU kan abad 20, Muhammadiyah abad 20, masih baru sekali gitu kan. Nah, jadi maksudnya bukan itu, golongan itu. Maksudnya menurut kami yang sudah pasti begini, agamanya Islam tapi mengamalkan kekafiran gitu kan. Yang ini yang golongan Islam yang ini yang keluar dari Islam ya, yang apa yang sabda Nabi yang 72 golongan itu menurut Bapak yang sudah pasti ya, agamanya Islam tapi dia menghalalkan melimo gitu kan, menghalalkan membunuh, menghalalkan berzina, menghalalkan memfitnah, menghalalkan menggibah gitu kan, menghalalkan mabuk-mabukan, menghalalkan narkoba gitu kan. Nah, terus tidak mewajibkan sholat, nggak wajib sholat, puasa nggak wajib, enggak gitu kan. Kalau tidak sholat, kita jangan tuduh mereka ini ya, jangan tuduh mereka kafir ya kalau tidak sholat ya. Kalau tidak sholat itu mungkin kita tidak tahu ya, mungkin dia sholat tapi kita tidak tahu, atau belum sadar untuk sholat, belum sadar ya. Kita doakan saja. Kalau keluarga kita kan didik saja, dididik gitu kan. Nah, jangan sampai mengecam, jangan sampai ya. Nah, menurut Bapak jadi golongan yang 70 itu yang apa, yang mencampur adukan, yang halal dan haram dicampur adukan, menjual ayat-ayat dengan harga yang murah, berdakwah untuk kepentingan duit gitu kan. Harga yang murah itu dia menyalahi ini gitu kan, menyalahi maksud yang sebenarnya. Di sana ada koruptor. Ustadz, gimana korupsi itu, nasib koruptor itu? Ya, korupsi itu kan dosa besar, itu kan mencuri. Terus dia memberi uang misalnya, gepok 500 juta gitu kan. Ya, yang penting tobat saja lah gitu kan. Kalau tobat ini apa? Ya benar kan, siga benar tobat. Tapi kan cara tobatnya gimana? Cara tobat bagi koruptor gimana? Apa cukup dengan istighfar? Ya nggak bisa kan, itu dosa besar. Dosa besar itu cara istighfarnya nggak cukup dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Nggak cukup. Berzina, apa cukup dengan astagfirullahaladzim? Apa cukup? Ya enggak. Di zaman Nabi kan dicambuk 100 kali. Dibuang 1 tahun. Yang membunuh apa cukup ke istighfar? Astagfirullahaladzim. Kan enggak. Yang mencuri kan apa? Hukumannya kan harus ada hukumannya gitu kan. Taubatnya tidak cukup dengan istighfar, cukup. Ya kalau mencuri, mengembalikan dulu barang curiannya, dikembalikan.
Dia mencuri 100 juta, ya kembalikan 100 juta. Kalau dia, ya itu kan jadi dosa-dosa besar itu tobatnya tidak semudah hanya mengucapkan istighfar saja. Gitu. Nah, menurut Bapak itu ya. Jadi yang golongan yang 72 itu yang gitu-gituan lah. Menjual Al-Quran dari ayat yang murah gitu kan. Menyembunyikan ayat Quran disembunyikan. Karena merugikan dirinya, gitu dia sembunyikan, dirahasiakan gitu kan. Padahal dia tahu disembunyikan karena akan mengganggu bisnisnya gitu kan misalnya gitu kan. Nah itu yang menurut Bapak yang 70 golongan itu yang gitu-gituan. Islam tapi kafir, Islam tapi munafik, Islam tapi musyrik. Agamanya Islam seneng ke dukun gitu kan. Hobi ke dukun, apa saja ke dukun datang gitu kan. Nah itu kan syirik kan ke dukun ya. Perbuatan syirik. Nah, agamanya Islam ya, walaupun suka sholat. Walaupun suka sholat, tapi di zaman Nabi kan ada sahabat Nabi yang rajin sholat, tahajud tiap malam, setiap puasa sunat puasa, dia rajin sedekah, tiap hari sedekahnya. Tapi tetangga terganggu oleh lisannya, tidak menjaga lisannya lah, kata Nabi kan ditempatkan di neraka oleh Allah. Nah jadi gitu menurut Bapak, orang Islam yang 72 golongan itu menurut Bapak ya, orang Islam yang keluar dari misi Nabi. Orang Islam yang keluar dari misi Nabi. Jadi kita ya, kita harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengamalkan Islam yang menjunjung tinggi akhlak mulia. Jadi kalau secara teori gini, teorinya itu, kalau Anda ingin beragama Islam, teorinya gini, teorinya gampang teorinya mah, yang berat prakteknya ya. Teorinya satu, Anda harus membuang sifat-sifat yang buruk. Anda pelajari sifat buruk saya apa sih? Nah itu pelajaran yang paling bagus ya. Anda mengoreksi diri ya, yang bagus menjelang tidur ya, menjelang tidur Anda merenung sebentar lah sebelum tidur, merenung dulu. Apa sifat-sifat saya yang buruk? Anda catat, yang buruk itu apa? Misalnya yang ingat, aduh saya itu kok suka sering berdusta gitu kan, Nah, Anda tekad, ya Allah saya bertekad tidak akan berdusta lagi, saya akan jujur. Dan saya mohon supaya Engkau membisarkan saya supaya saya mampu untuk jujur, tidak berdusta gitu kan. Kalau Anda misalnya suka belikan, tahu belikan ya? Belikan tahu? Punungan itu kan ekspresi dari sombong kan, punungan itu ya. Mudah tersinggungan, saya mudah tersinggung gitu kan, suka sakit hati kalau tersinggung. Nah kan kalau jadi umat Islam sejati, jangan tersinggungan, jangan ya. Nah kalau Anda tersinggung, Anda dicatat menjelang tidur. Aduh kok saya mudah tersinggung gitu kan. Nah Anda bertekad saya ya Allah saya tekad akan menghilangkan mudah tersinggung. Saya akan kebal, saya akan kuat. Nah gitu ya. Jadi itu kan ada latihan terus gitu kan. Nah jadi satu membuang sifat-sifat yang buruk. Itu teorinya ya, teori supaya berakhlak mulia. Bagaimana supaya kita berakhlak mulia yang sempurna gitu kan, teorinya itu satu. Hilangkanlah satu persatu ya sifat-sifat kita yang buruk-buruk. Yang buruk itu kan saya kira hampir semua orang tahu yang buruk-buruk malah gitu kan. Jadi kita dimulai dari yang kita tahu dulu ya. Sombong, ria, sum'ah, ujub, dendam, iri hati, senang menggibah, senang hoak, suka memfitnah, menyakiti orang. Nah, kan kita tahu yang buruk-buruk gitu kan. Nah, kita preteli, buang satu persatu ya, dibuang dalam diri kita gitu kan. Nah, setelah itu kita bersama dengan itu kita tanamkan akhlak mulia kita ya, akhlak mulia. Sopan santun ini boleh dari kata-kata ya, sopan santun. Kita memilih kata-kata yang orang enak lah gitu, minimal tidak terganggu oleh kata-kata kita ya. Nah kita pilih kata-kata yang halus gitu kan, terus maju kemana lah gitu kan. Nah supaya Islam kita sesuai dengan misi Nabi, yaitu berakhlak mulia yang sempurna. Oke, ada pertanyaan lagi, Mangga silakan. Ada pertanyaan lagi. Rizky bagus ya pertanyaannya ya. Saya kira pertanyaan Rizky tadi mewakili kita semuanya ya, mewakili. Mangga ada lagi?
Izin bertanya, Pak. Ya, Hafiz, mangga. Hafiz Nurullah, mangga. Silahkan Hafiz. Ahsan, Pak, bukan Hasan. Hafiz. Ya, Oh, itu tulisannya Hafiz kok. Ya, mangga, mangga. Hasan, mangga. Hasan. Silahkan. begini, Pak. Di daerah kampung saya, eh, seorang Habib ya, Pak. Ya, Eh, terus istrinya itu tersinggung. Kan istrinya itu gak pakai kerudung kayak gitu. Terus ya. bilang ke media sosial gitu, Pak. Jadi kata istrinya Habib itu, saya syariah katanya. Terus saya udah pasti masuk surga katanya. Kalian gak usah apa sih kayak komentarin saya katanya, suruh-suruh pakai hijab kayak gitu. Jadi itu gimana, Pak? Oke, ya Hasan betul Apakah ya. benar? Nah, Hasan Faris, ya, ya Pak. Hasan Faris, ya. Ya, Hasan Faris ya. Jadi ada seseorang ya yang perempuan yang tidak pakai hijab terus diomongkan oleh orang. Nah, Bapak akan komentari ya. Pertama yang ngomongkan salah ya. Nggak boleh ngomongkan gitu kan. Biarkan aja gitu kan. Dia kan punya keyakinan sendiri gitu kan. Kan tidak setiap orang Islam meyakini bahwa hijab itu wajib. Tidak kan. Yang pertama itu ya. Jadi yang salah itu yang usil justru. Yang salah, yang usil itu salah ya. Tidak boleh usil. Tidak boleh sama sekali. Jadi kalaupun misalnya hijab itu wajib, misalnya ada orang tidak sholat, sholat kan wajib. Apa kita harus usil ke orang yang apa wewenang kita? Kita kan tidak punya wewenang. Kecuali kalau keluarga kita ya. Kalau keluarga kita memang ada perintah ya kepada untuk keluarga. Tapi kalau orang yang bukan keluarga kan tidak ada wewenang. Yang berwenang keluarganya lagi gitu kan. Mungkin saya keluarganya sudah mengingatkan ya, mungkin saja gitu kan. Tapi beliau dianya belum berubah ya itu kan urusan dia. Urusan dia dengan Tuhannya gitu kan. Nah, jadi yang pertama Bapak menyalahkan juga yang usil ya, nggak boleh usil itu ya. Nah, lebih-lebih masalah hijab. Hijab itu kenapa hijab itu? Kan tidak semua orang Islam berpendapat bahwa hijab itu wajib. Tidak semuanya. Ada juga sebagian umat Islam yang berpendapat hijab itu tidak wajib. Karena punya definisi tentang hijab. Mereka bukan orang bodoh ya, mereka orang mengerti ya, orang mengerti tentang hijab gitu kan. Satu itu ya. Ya, jadi bagi ini ya, yang Bapak nyalahkan yang usil, yang nggak boleh usil. Yang kedua, menurut Bapak ya, menurut Bapak ini ya, sebetulnya jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Nah, tak usah tersinggung, biarkan aja kan. Ya, kalau orang usil-usil gitu, ya mudah-mudahan kalau dia sabar kan dapat pahala besar. Kalau seseorang ya dijelek-jelekkan oleh orang lain, terus yang dijelekkan itu sabar, itu kan pahalanya besar sekali. Jadi itu yang menurut Bapak ini dia tidak sabaran ya, tidak sabaran sampai dia membalas membalas gitu kan, membalas gitu kan. Kalau menyangkut dirinya sebenarnya jangan dibalas, jangan seharusnya ya. Tapi itu ya memang di masyarakat begitu kan. Bagi kita mah maklum sajalah masyarakat kita itu masih begitu gitu kan. Di satu sisi orang masih usil ke batur gitu kan. Jangan pun ke ini atau jangan pun ke tetangga ya, jangan pun ke tokoh-tokoh nasional juga masih usil gitu kan. Padahal kan urusan dia gitu kan. Ada seorang artis pakai hijab, asalnya tidak pakai hijab, terus pakai hijab, copot lagi hijabnya, diomeli gitu kan, dibully habis-habisan gitu kan. Nah kan itu jadi kita itu ya bagi kita untuk memahami lah betapa masyarakat Islam Indonesia masih begitu gitu kan, masih begitu. Jadi kita ngusap dada aja lah, ngusap dada gitu kan. Nah yang kedua ya itu orang lain kan. Nah kalau mengenai diri kita, seandainya Anda gitu kan terkena begitu, ya kita bersabar saja gitu kan. Pahala sabar itu wah besar sekali pahalanya. Walaupun kita niatnya bukan mencari pahala ya, bukan. Kita ini saja kita niatnya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Harus minta tolong kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sabar gitu kan. Nah itu ya, jadi memang jadi
Anda sudah menyaksikan ya betapa umat Islam di kita itu banyak yang usil ya. Termasuk usil terhadap mazhab yang berbeda gitu kan. Usil. Usil, kamu kok gitu gitu kan. Kok kamu gitu? Padahal dia punya pandangan, punya keyakinan, punya dalil. Begitu punya dalil, bukan asal-asalan, bukan ya. Tapi orang kita nah itu masih usil ya. Bahkan ada usil yang diorganisasikan, jadi gerakan massa gitu kan. Jadi tolong menolong dalam berbuat permusuhan. Padahal dilarang oleh Allah ya. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam hal albir, kebaikan, kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, jadi kita memang ini kita sadar saya betapa umat Islam kita masih begitu ya, masih tahapan itulah tahapannya. Nah, jadi yang penting untuk kita ya, kalau itu orang lain tadi ya, tadi kasus orang lain kan. Kita mengharapkan ya mudah-mudahan tidak begitu gitu kan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ahsan tadi Makasih, betul. Pak. Iya, sami-sami Ahsan. Iya, Sal Sabila, Sal Sabila, mangga silakan. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah golongan Syiah pada zaman ini masih ada gitu Pak? Sal Sabila, ini kurang kedengaran ya, kurang kedengaran. Agak kerasan. Apakah golongan Syiah pada zaman ini masih ada gitu Pak atau bagaimana? Apa diulang lagi? Enggak, Bapak kurang jelas. Golongan Syiah pada zaman ini masih ada gitu Pak atau bagaimana? Oh, oke ya. Apa Islam Syiah, golongan Syiah sekarang ada banyak sekali ya. Jadi kalau Syiah itu yang paling banyak nomor 1 di Iran ya, Republik Islam Iran. Itu hampir semuanya Syiah itu ya, nggak hampir semuanya Syiah itu ya. Yaman itu Syiah ya. Irak itu lebih separuhnya Syiah, lebih separuhnya ya. Kazakhstan, kalau Kazakhstan atau Uzbekistan lupa lagi lah. Itu mayoritas Syiah. Di Indonesia juga ada ya di Indonesia itu, tapi di Indonesia kan minoritas, sangat sedikit di Indonesia ya. Indonesia juga ada Islam Syiah di Indonesia ya. Jadi Islam Syiah itu bukan Islam ini, bukan Islam sejarah bukan ya, bukan Islam yang ada di sejarah, tapi di zaman sekarang ada gitu kan. Nah, jadi termasuk Indonesia, salah satu wilayah di Indonesia pun, di Bandung banyak, di Bandung juga ada maksudnya gitu kan. Di Bandung juga ada orang-orang di Bandung. Yayasannya juga ada, yayasannya, ada pesantrennya gitu kan. Ada sekolahnya, ada di Bandung juga. Di Jakarta ada gitu kan. Ya, mungkin di hampir setiap kota di Indonesia ada gitu kan. Tapi sedikit jumlahnya. Bukannya kaum Syiah itu termasuk kaum yang apa itu? Ya. Sesat gitu Pak? Nah itu yang nggak boleh gitu ya, nggak boleh, kita nggak boleh menuduh sesat. Memang ada golongan Islam yang menyesatkan, ada ya. Ada yang menyesatkan, golongan Islam yang menyesatkan, tapi kita jangan ikut-ikutan itu. Kenapa? Karena kita bukan nabi. Kalau kita nabi sih boleh ya, kalau kita nabi ya, nabi kan tahu yang benar yang salah. Kalau bukan nabi kan tadi Bapak jelas tegaskan ya, selain nabi itu hanya ijtihad saja, ijtihad itu kan dugaan. Tidak boleh dugaan menyalahkan dugaan lain. Oh, dugaan kamu salah, nggak boleh gitu kan. Kita saling menghormati saja. Jadi kita kembali ke ini, ke akhlak mulia ya. Kalau menuduh mazhab lain sesat, apa itu akhlak mulia? Nah, tanyanya gitu ya. Ini ada golongan Islam menuduh golongan lain sesat, salah, kafir. Itu akhlak mulia bukan? Nah, kan Nabi melarang menuduh kafir ya, menuduh sesat ke orang, Nabi melarang. Berarti melanggar Nabi gitu kan, melanggar. Nah, jadi kita jangan mengembangkan Islam yang bukan misi Nabi, bukan ya. Jadi selama bukan misi Nabi, kita jangan pegang, jangan. Jadi kita kembali ke Islam Nabi. Kenapa?
Bapak ingatkan ya, di zaman Nabi itu tidak ada Islam Syiah, tidak ada. Tidak ada juga Islam Sunni, tidak ada sama sekali. Islam Syiah, Islam Sunni itu ada setelah Nabi wafat. Artinya Islam Sunni, Islam Syiah itu adalah Islam hasil ijtihad, bukan sabda Nabi, bukan gitu kan. Nah, jadi kita tadi dikaitkan dengan rizki ya, jadi 73 golongan itu kita jangan menerapkan ke golongan mazhab lain, jangan. Oh, yang 72 golongan itu mazhab ini, jangan ya, nggak boleh. Karena Nabi tidak bersabda begitu. Nah, kita lebih baik kembali ke yang paling dasar. Bahwa Nabi itu, ajarannya itu, misinya itu adalah akhlak mulia yang sempurna. Jadi yang mengajar akhlak yang sempurna kita harus tolak. Nah, itu bukan misi Nabi, bukan. Nah, itu ya, jadi apa? Makanya Bapak buat rumusnya itu ciri-ciri akhlak mulia itu apa? Ada 2 ciri utama. Satu, al-fakir ya. Al-fakir itu merasa diri kita yang justru yang salah diri kita, yang salah ya, mohon ampunan kepada Allah gitu kan. Yang kedua, kita peduli ya. Kalau kita nyalahkan orang lain, nyalahkan ya, menyesatkan, mengkafir, apa itu peduli? Tidak peduli ya. Kalau kita menyalahkan yang lain, apa kita al-fakir? Tidak, kan berarti kita merasa hebat. Kita merasa benar. Sombong artinya gitu kan. Nah, justru tidak sesuai dengan misi Nabi. Misi Nabi itu menjunjung tinggi akhlak mulia. Gitu ya, ini salah sabila ya. Ada lagi, Mangga, ada lagi? Silakan. Itu lagi, Pak. Itu lagi. Afro ingin Ya, nuhun, sama-sami. Siapa lagi? ya, Apro tadi ya. Salsa masih ada yang Salsa masih? Itu lagi, Bapak. Salsa mau aja. Oh, Satu lagi, Pak. oh satu lagi. Oh, ini dulu, salsabila dulu ya. Ya. Ya, gimana? Bagaimana pendapat Bapak mengenai kaum Syiah yang melukai dirinya sendiri di hari Asyura? Ya, oke. Ya, bagaimana kaum Syiah yang melukai diri itu pertama itu ada di catatan ya, di buku sejarah ya, ada itu ya. Pertama ada di buku sejarah. Yang kedua, supaya Anda tahu ya, di hari Asyura itu ada orang Syiah yang melukai dirinya sendiri. Di hari Asyura ya itu. Misalnya yang menghadiri Asyura itu ada 1 juta orang. Yang melukai dirinya seorang saja, ya seorang. Pemain drama gitu kan, yang melukai diri itu bukan semua orang melukai diri, bukan ya. Itu dari misalnya katakan ada sebuah tontonan ya, tontonan peringatan hari Asyura, kemudian ada drama Asyura namanya, drama ya. Nah, di drama itu ada orang yang di masa lalu, ya di masa lalu bukan sekarang. Kalau sekarang nggak ada sih, itu di masa lalu dulu sekali. Dulu itu ada orang yang melukai dirinya. Tapi itu persis debus Banten, persis ya. Mirip-mirip debus Banten. Kalau orang di Banten debus kan ya, melukainya lebih tajam, lebih ngeri lagi. Menggunting lidahnya gitu kan, lidahnya digunting gitu kan. Tangannya dipotong, tangannya gitu kan. Nah, itu ya, kalau itu hanya melukai ini saja. Sama lah dengan debus Banten gitu kan. Jadi, apakah semua orang Banten memotong lidahnya? Kan enggak. Hanya pemain debus saja gitu kan. Nah, di area Asyura itu dulu bukan sekarang, bukan. Dulu di hari Asyura itu ada orang-orang yang supaya menciptakan suasana haru ya. Jadi dia itu melukai dirinya sebagaimana Imam Husain dilukai oleh para musuh-musuhnya gitu kan. Nah, jadi orang nangis semuanya, orang itu ya, jadi terharu kan, aduh nangis sedih, betapa sakitnya gitu kan, itu dilukai saya sakitnya luar biasa gitu kan. Nah, jadi itu drama ya, sebuah drama yang melukai itu beberapa orang saja, tapi yang nontonnya banyak, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu yang nonton gitu kan. Nah, jadi bukan berarti hari Asyura itu hari melukai diri, bukan ya. Hari Asyura itu biasa saja, seperti Mauludan lah, persis Maulud Nabi gitu persis ya. Hanya memang di masa lalu ada drama itu, di masa lalu ya, ada drama beberapa orang pemain drama itu melukai dirinya, melukai. Nah, itu kalau orang-orang yang ini yang hobi berselisih ya, suka berselisih, justru semacam membuat film ya, film melukai diri, tapi film itu
buatan mereka lah, buatan mereka yang anti Syiah dia, yang anti Syiah buat film seolah melukai diri. Padahal itu bukan rekaman, bukan. Itu mah hanya film saja, film gitu kan. Nah, jadi yang aslinya lebih di Indonesia ya. Lebih di Indonesia tidak ada yang melukai diri, itu enggak ada. Sepanjang sejarah Indonesia belum pernah ada yang melukai dirinya. Dulu di Indonesia di Sumatera Barat ya ada namanya itu ini apa? Ada tradisi apa sampai sekarang dilestarikan itu ya? Aduh apa itu sekarang di Bengkulu, misalnya di Bengkulu, di Padang gitu kan. Ada kalau hari Asyura itu ada ini sudah jadi seni sekarang. Nah, paling semacam itu saja, semacam itu ya. Jadi bukan di Indonesia tidak ada yang melukai dirinya. Tapi di Timur Tengah di masa lalu pernah ada ya drama melukai dirinya. Itu drama saja ya, drama ya. Jadi hanya beberapa orang saja, dan itu pun yang punya ilmu sakti. Orangnya yang punya ilmu sakti itu orang persis pemain debus. Orang main debus kan digunting lidahnya, dipotong tangannya, selesai main kembali lagi utuh gitu kan. Tangannya kembali utuh, lidahnya utuh lagi. Nah, di orang Syiah gitu kan, di masa lalu ada drama gitu. Drama supaya menimbulkan haru pada penonton gitu kan. Nah, tapi dia punya ilmu itu, ilmu apalah gitu kan. Jadi begitu selesai drama, utuh lagi badannya. Karena itu pemain drama ya, drama bukan sungguhan, bukan. Baik Pak, terima kasih. Ya, mangga. Tadi siapa itu? Ada yang mau nanya lagi tadi? Oh Ya, ya, Pak, mangga Afro. Saya izin bertanya atau mungkin saya ingin berpendapat ya Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya ada orang Islam yang mengatakan bahwa kerudung itu tidak wajib, tapi ada juga orang Islam yang mengatakan bahwa kerudung itu wajib. Yeah. Menurut saya di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa dikatakan kalau kerudung itu, jilbab itu wajib bagi setiap muslim. Mungkin yang mengatakan seperti itu bukan Islam yang sebenarnya seperti itu Pak. Terus saya ingin menanyakan Pak, maksud Bapak itu toleransi terhadap mazhab itu apakah dengan cara ketika kita melihat bahwa itu tidak baik, kita diam saja dan hanya misalnya ya mungkin mendoakan itu juga baik gitu Pak, bagus sama muslim. Tapi apakah dengan kita berdakwah kepada mereka yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, maksudnya ingin mengajak kepada kebenaran gitu, apakah itu bukan termasuk toleransi seperti itu Pak? Malah menjadi maksudnya menentang, padahal maksudnya itu bukan menentang Pak, tapi saling mengajak dalam kebaikan. Seperti itu Pak, pertanyaan saya. Oke, Afro ya, Afro Salma. Iya, sama-sama ya. Pertama tentang misalnya kata Afro, kan di Quran sudah jelas kerudung itu wajib. Itu kan kata Afro. Kalau kata yang mengatakan tidak kan tidak begitu. Nah, itu yang disebut pendapat itu, yaitu pendapat. Nah, kalau di kalangan ulama namanya hasil ijtihad. Kalau kita kan pendapat. Apa dasarnya kita benar pendapat itu? Apa kita ahli agama? Apa kita nabi? Kan kita bukan nabi. Nah, gitu ya. Jadi selama orang Islam berbeda pendapat, kita harus kembali. Saya ini nabi bukan sih? Boleh nggak kita nyalahkan yang lain gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya sholat itu wajib, kan semua orang Islam mengatakan sama. Sholat itu wajib. Tidak ada satu Islam pun yang mengatakan sholat tidak wajib. Semua Islam mengatakan sholat itu wajib. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat tidak wajib, nah itu penyimpangan. Kenapa penyimpang? Karena semua Islam mengatakan sholat wajib. Semua ulama Islam sedunia, apapun mazhabnya, apapun golongannya, mengatakan Islam sholat wajib. Ada orang nyelonong, tidak wajib sholat itu. Nah, itu penyimpangan namanya gitu kan. Nah, kalau kerudung, apakah semua ulama sedunia mengatakan kerudung itu wajib? Kan tidak. Banyak ulama yang mengatakan tidak wajib. Karena di Quran tidak ada kata-kata wajib, tidak ada. Jadi ulama sepakat, perintah di Quran itu dua macam. Ada perintah wajib, ada perintah sunat. Nah, itu ya satu ya. Satu itu ada di Quran itu ada perintah wajib, ada perintah sunat. Supaya Anda tahu ya, waktu Bapak ngajar di UPI,
Bapak kan ngajar di UPI sudah lama. Sejak tahun 1986. Anda belum ada itu, Bapak sudah jadi dosen di UPI. Tahun 86 ya. Nah di UPI itu sampai tahun 90, jarang yang pakai kerudung, jarang sekali. Mahasiswa UPI itu tidak pakai kerudung, tidak pernah. Kenapa? Karena ya tidak wajib itu kan. Tidak pakai kerudung. Yang pakai kerudung paling seorang. Yang pakai kerudung paling seorang dalam sekelas itu paling juga. Malahan di jurusan agama ya, jurusan agama nih. Banyak wanita yang tidak pakai kerudung. Mahasiswi. Di IAIN, banyak yang tidak pakai kerudung. Kenapa? Karena tidak wajib. Nah itu kan jadi sekarang itu Anda pakai kerudung ya, sebetulnya bukan karena sadar beragama, itu karena pembudayaan, ada gerakan budaya, ada gerakan ya. Itu menurut Bapak bagus ya, Bapak bukan katakan ini, bukan kata itu bagus, gerakan budaya ini bagus. Jadi wanita pakai kerudung, pakai jilbab bagus, bukan tidak bagus, bukan ya bagus ya. Tapi kita jangan lantas menyalahkan kepada yang mengatakan tidak wajib, jangan menyalahkan. Gitu. Karena mereka juga punya dalil, punya argumentasi, punya pendapat yang kuat. Dan yang bicaranya itu bukan sembarangan orang, melainkan ulama yang bicaranya gitu kan. Nah itu ya. Jadi Afro gitu ya, Afro ya. Jadi apa? Tentang kerudung, tentang jilbab ya itu apa? Jadi ada ulama yang mengatakan tidak wajib gitu kan. Bapak, Ya? makasih Pak, terima kasih. Ya, sami-sami. Saya ingin menambahkan bahwa dalam Quran surat Al-Ahzab itu dijelaskan bahwa hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti itu. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau itu pendapat saya. Saya ingin meluruskan bahwa ini pandangan saya yang saya lihat dari Al-Quran. Jadi bukan semata-mata itu pendapat saya tanpa didasari oleh bagaimana saya berargumen seperti itu, Pak. Nah iya, jadi Bapak ingin menguatkan ya bahwa yang berpendapat mengatakan jilbab itu tidak wajib, dalilnya itu juga, dalilnya sama. Dalilnya sama itu, yang wajib itu pakai jilbab, bukan pakai kerudung, bukan gitu kan. Apa itu jilbab? Tahu nggak jilbab artinya? Tahu arti jilbab yang sebenarnya apa? Nah, jadi kita harus tahu. Jadi makanya kalau ada orang berpendapat beda ya, jangan disalahkan, jangan. Kita tahu, gali dulu pendapatnya. Kenapa mengatakan tidak wajib? Apa jilbab itu? Nah, ini bukan menurut Bapak ya. Bukan Bapak hanya menyampaikan pendapat mereka ya. Pendapat mereka Bapak sampaikan gitu kan. Bukan pendapat Bapak begitu, bukan. Jadi Bapak itu hanya berusaha memahami pendapat orang lain, dipahami gitu kan. Nah, mereka berpendapat jilbab itu apa? Jilbab itu adalah kain. Nah, sebenarnya catat ya. Kain yang menutupi